warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Udandia dari kelas 9 akan membacakan karya saya yang berjudul Senja di Danau. Semburat jingga menyelimuti langit kala itu. Burung-burung berterbangan rendah mencari tempat untuk bersinggah. Aroma tanah dan bunga liar di tepian danau, di mana ada biji kecil bernama pohon yang sedang menatap dirinya yang berada dalam pantulan air. Ia mengingat masa-masa indahnya dulu ketika ia masih bersama keluarganya. Sekarang ia hanya ditemani oleh seekor pipit mungil. Kala itu dia dan keluarganya tak sengaja memasuki wilayah serigala ganas gila. Mereka tak tahu apa yang sedang mengintai mereka. Diam-diam serigala itu menerkam satu persatu dari mereka sendiri. Hal itu terjadi karena saat itu ia dan keluarganya tak sengaja memasuki wilayah sang serigala hutan yang ganas. Tak mengerti apa bahaya yang sedang mengintai mereka itu. Diam-diam hampir semua dari mereka telah binasa. Hanya tersisa sang kakak Sam dan Koko. Mereka semua panik, lari tertunggang-langgang. Koko, lari cepat! Ucap sang kakak tergesa-gesa. Tapi bagaimana dengan ibu dan yang lainnya, kakak? Ucap sang Koko. Ia panik dengan apa yang telah terjadi. Apakah kau tidak melihatnya? Serigala itu menikam mereka semua, ucap sang kakak. Sedangkan sang kakak menghentikan percakapan mereka. Mereka fokus melarikan diri dari sang serigala. Mereka berusaha lari sampai kaki mereka mampu menolak. Akhirnya mereka berhenti di batuan besar. Sambil mengatur nafas mereka yang terengah bagai bergelombang. Golongan serigala itu kembali mendekat. Serigala itu menemukan mereka. Sang kakak mendorong Koko agar menjauh dari sang serigala tersebut. Koko hanya bisa lari menggunakan pengorbanan sang kakak. Ia lari sambil terisak tangis. Ia menemukan goa. Di dalamnya, ia menangis, merintih, menggigil, bahkan minta enak. Beberapa hari berlalu. Ia sudah tidak tahu dalam kesedihannya. Hanya ia menatap danau yang berada di dekat goa tersebut.
ia bertemu seekor pipit. Sontak dia bertanya, "Kau kenapa? Apa yang terjadi denganmu?" Sang pipit menjawab, "Aku terjatuh dari sarangku. Aku tidak bisa terbang. Aku ingin menyerah," ucap si pipit. "Aku akan membantumu. Aku akan membantumu agar bisa kembali terbang seperti burung di atas sana," ucap si koko merasa iba. Ia membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Dari sana, ia melemparnya. Si pipit berkali-kali gagal. Namun, setelah percobaan terakhir, ia menemukan harapan. Ia bisa terbang kembali. Koko merasa sangat senang. Ia sadar itu hanya hal kecil, namun begitu berharga. Ia menatap indahnya danau. Koko merasa danau dan pipit adalah anugerah setelah ia kehilangan keluarganya. Kini Koko merasa bahwa danau dan pipit adalah anugerah yang alam berikan. Dengan pipit sebagai pemecah kesunyian dan danau tempat dia bersemayam. Meskipun Koko telah kehilangan keluarganya, ia tetap tegar menghadapi cobaan hidup sampai ia menemukan kedamaian dan ketenangan yang alam berikan. Sekian karya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebek burung rupa. Dikisahkan seorang petani memiliki seekor bebek. Bebek tersebut melahirkan 10 butir telur dan semuanya menetas. Namun, ada satu bebek yang wajahnya berbeda dari sang induk. Bentuknya lebih besar dan warnanya abu-abu. Setiap hari bebek abu-abu hidupnya selalu menderita karena diolok-olok oleh bebek lain. Karena sedih, bebek tersebut meninggalkan peternakan dan lari ke sungai dan bertemu seekor angsa putih yang cantik. Bebek tersebut berusaha menghiraukan angsa tersebut karena terlalu sedih diejek bebek lain. Saat berlari menyeberangi sungai, bebek tersebut tidak sengaja melihat bayangannya di permukaan air sungai. Bebek tersebut terkejut melihat wajahnya yang berubah menjadi seekor angsa yang cantik. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Adalah Fatur Rahman, ingin menceritakan kisah tikus dan singa. Di suatu hutan, coba seekor tikus kecil bernama Tito dan seekor singa besar bernama Leo. Suatu hari, Leo tertidur di bawah pohon dan tanpa sengaja kita menginjak pondoknya. Lalu Leo pun terbangun dengan marah dan menatap Tito. Tito memohon untuk dilepaskan dan berjanji suatu hari nanti akan membantu Leo. Leo tertawa mendengar janji-janji Tito dan memutuskan untuk melepaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.